Substansi lanjutan kedua. Kepemilikan tidak langsung bagian kedua dengan metode biaya. Kita akan melihat pola kepemilikan yang seperti ini, di mana perusahaan pengendali atau perusahaan induk, yaitu di sini kita adalah PT OPA, mengendalikan atau memiliki kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung atas PT Cucu. Di sini biarpun kepemilikan adalah tidak langsung, namun PT OPA wajib mengkonsolidasikan atau menggabungkan PT Cucu ke dalam grup dari perusahaan yang di bawah pengendalian PT OPA. Di sini PT OPA memiliki dua jalur kendali, yaitu kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung sekaligus. Kita akan melihat bagaimana ketiga perusahaan ini digabungkan atau dikonsolidasikan. Kita akan melihat contoh kasus yang sederhana ini, di mana PT OPA, PT PAPA, PT Cucu sama-sama didirikan tahun 2020 dengan asetan modal saham sebesar 1000, terdiri dari 1000 lembar saham, masing-masing dengan nilai pari Rp1 per lembar. Pada awal tahun itu pula, PT OPA membeli 60% saham PT PAPA, PT PAPA membeli 60% saham PT Cucu. Selain itu, PT OPA juga membeli 30% saham PT Cucu. Jadi PT Cucu dimiliki oleh PT OPA dan juga oleh PT PAPA secara langsung. Selama tahun 2020, PT OPA memperoleh laba sebesar 100, PT PAPA memperoleh laba 400, PT Cucu memperoleh laba Rp1.000. Pada tahun 2020, ketiga perusahaan membagikan dividen sebesar 50% dari laba masing-masing. Kita akan membuat kertas kerja konsolidasi dan neraca konsolidasi tahun 2020. Ini adalah neraca awal di mana belum ada transaksi apapun. Kita akan mengupdate neraca awal ini dengan transaksi akuisisi, memasukkan laba, memasukkan dividen. Setelah itu kita akan mengkonsolidasikan ketiga perusahaan ini. Kita akan awali dengan transaksi akuisisi, di mana ada 3 transaksi, yaitu PT OPA membeli saham dari PT PAPA. Ya. Di sini PT OPA membeli 60% saham dari PT PAPA. Ya, jadi ada investasi ekuitas atau investasi saham sebesar 60% dari ekuitas atau saham PT PAPA, yaitu 60% kali 1000 adalah 600. Ya. PT PAPA mengeluarkan aset 600 untuk membeli saham tersebut. Lalu PT PAPA membeli 60% saham PT Cucu, ya. Jadi kita perlihatkan agar jelas bahwa investasi 600 ini merupakan kepemilikan 60% dari saham PT PAPA. Ya. Kemudian PT PAPA membeli pula 60% saham PT Cucu. Ya.
Di sini 60% dari saham PT Cucu. Di samping itu PT OPA juga membeli saham PT Cucu 30%. Nah, di sini kita buat baris baru untuk pembelian saham 30% ini. 30% adalah 300 ya, 30% kali 1000. Jadi ekuitas sejumlah 1000 atau saham modal saham 1000 dari PT Cucu dimiliki 60% oleh Papa, dimiliki 30% oleh Opa. Ekuitas 1000 dari PT Papa dimiliki 60% oleh PT Opa. Ya, jadi PT Opa ya. Jadi jurnalnya adalah investasi ekuitas pada aset, ya, asetnya berkurang, ekuitasnya bertambah. Ya, jadi kemudian masing-masing perusahaan memperoleh laba. PT OPA memperoleh laba 100, PT Papa 400, dan PT Cucu 1000. Jadi laba PT OPA memperoleh 100, asetnya juga otomatis bertambah 100. PT Papa memperoleh laba 400, ini asetnya tambah 400. PT Cucu memperoleh laba 1000, asetnya bertambah sebesar Rp1.000. Ya, kita lihat semuanya sudah balance. Kita akan kasih tanda untuk saldo debit dan saldo kredit. Yang merah ini adalah saldo kredit, yang hitam adalah saldo debit. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa masing-masing perusahaan membagikan dividen sebesar 50%. Dividen ini mengurangi laba. Ya. Di dividen ini bersaldo debit, ya, debit. Jadi ini adalah 50% dari laba. Ya. Ini adalah 50% dari laba. Saldo mengurangi laba. Di sini saldo debit berarti dia warnanya hitam. Ya, jadi asetnya juga berkurang 50. Untuk dividen ini PT Papa berkurang 200 membayar dividen. PT Cucu membayar dividen 500. Asetnya berkurang 200. Ya. Kita lihat bahwa pembayaran dividen PT Cucu sebesar 500 diberikan kepada PT Papa sebesar 60%. Bagi PT Papa merupakan pendapatan dividen. Ya, jadi ini adalah akun atau transaksi resiprokal juga, karena ini adalah transaksi antar perusahaan di dalam grup. Transaksi internal itu PT Cucu memberikan dividen, PT Papa menerima dividen. Jadi ini resiprokal. Demikian juga PT Papa membagikan dividen Rp200, 60% diberikan kepada PT OPA.
PT OPA mendapatkan 60%. Jumlahnya 120. Di samping itu PT OPA juga memperoleh dividen dari jumlah 500 ini sebesar 30%. Ya, jadi 500 dividen sejumlah 500 dari PT Cucu, 60% dibagi kepada PT Papa, 30% kepada PT OPA. Ya. 500 kali 30% adalah 150 ya. Dikalikan 0,3. Nah, sedang di sini kita lihat bahwa dari 200 PT Papa, dividen PT Papa, 120 untuk PT OPA. Jadi ini adalah semua yang ada tanda panah ini transaksi resiprokal yang harus dieliminasi pada waktu melakukan penggabungan. Sudah selesai. Jadi kita lihat harus balance. Ini PT OPA memperoleh pendapatan dividen 120 ditambah 150, asetnya bertambah. Demikian juga PT Papa memperoleh dividen sebesar 300. Di dalam posisi ini kita akan melakukan penggabungan konsolidasi. Kita mulai di sini. Jadi kita akan melakukan eliminasi terhadap pos-pos yang resiprokal yang sudah kita tandai. Itu investasi ekuitas. Ini akan kita eliminasi semua. Kita lawankan dengan model saham yang resiprokal ya. Jadi PT OPA, investasi ekuitas PT OPA kita lawankan ke modal saham PT Papa. Jadi ini resiprokal ya. Jadi modal saham PT Papa sejumlah 600 merupakan investasi PT OPA. Jadi ini resiprokal. Yang 400 sisanya adalah ke NCI ya. Jadi kita lihat, kita tandai dulu yang ini warna merah agar jelas. Ya, kredit, debit. Ya, jadi yang untuk mengeliminasi yang debit di kredit, yang kredit di debit. Ya, jadi investasi ekuitas PT OPA 600 ini posisi debit harus di kredit ya. 600. Resiprokalnya adalah ini harus di debit 1000. Ya, tapi masih ada sisa 400 sisa kredit masuk ke NCI ya. Jadi ini masuk eliminasi segini, pindah ke NCI segini ya. 1000 dieliminasi 600, pindah ke NCI 400. Kemudian yang saham PT ini saham PT OPA ya, di PT Papa. Sekarang saham PT Papa di PT Cucu ya. Ini kita saham PT Papa di PT Cucu ya, kepemilikan saham PT Papa di PT Cucu. Ini resiprokal dari 1000 ekuitas saham PT Cucu, 60% dimiliki oleh PT Papa. Ini harus dieliminasi, di kredit 600 hilang. Yang ini juga di debit 1000.
namun enggak semuanya tereliminasi, hanya 600 nih. Yang 400 pindah ke yang 100 pindah ke sini ya. Jadi saham PT Cucu 1000 ya, itu dimiliki oleh Opa dan Papa. Ini dieliminasi dua-duanya, 600 dan 300 ya. Eliminasi ini dan ini dieliminasi, ini juga dieliminasi. Ini masih ada sisa 100 ya, karena ini kan 900, ini 1000. 100 itu adalah kepemilikan non pengendali, dipindah ke sini. Jurnalnya seperti ini. Jadi modal saham PT Cucu 1000 ya, dimiliki oleh PT Papa 600, dimiliki oleh PT Opa 300 ya. Ini dieliminasi, sisanya dipindahkan ke NCI 100. Ini ya, yang hijau muda. Kemudian kita lihat transaksi laba. Laba ini ada 3 perusahaan memperoleh laba, namun tidak semuanya merupakan kepentingan pengendali, sebagian non pengendali ya. Kita lihat bahwa di PT Cucu laba 1000 ini berapa yang merupakan hak dari pengendali ya. Yang hak dari pengendali pertama adalah kita lihat bahwa kita hitung dulu kepemilikan dari pengendali di PT Cucu total berapa ya. Pengendali adalah PT Opa ya. Ini berapa ya. Jadi laba PT Cucu milik pengendali adalah 30% ya, dimiliki langsung oleh Opa. 36%-nya tidak langsung, jadi 66% ya. 36% ini adalah 60% dari 60%. Nah, PT Cucu dimiliki 60% oleh PT Papa, sedang PT Papa ini 60%-nya dimiliki oleh PT Opa. Jadi 36% PT Cucu dimiliki oleh Opa. Jadi 30 tambah 36, 66% ya. Kali 1660 ini laba milik pengendali. Sisanya 340 ya. 1000 dikurangi laba PT Cucu 1000 dikurangi milik pengendali 660. Sisanya 340 milik non pengendali, itu dipindahkan ke NCI ya. Jadi di sini 340 di debit dipindahkan ke NCI 340 kredit. Kemudian laba dari PT Papa ini dimiliki oleh pengendali, itu PT Opa 60%. Otomatis 40%-nya dimiliki oleh non pengendali ya. Jadi laba PT Papa milik pengendali 400, 60% adalah milik Opa, jadi 240. Non pengendalinya sisanya 400 kurangi 240, jadi 160 atau 40% dari 400. Itu laba milik non pengendali NCI. Labanya dikurangi yang punya pengendali, dipindahkan ke NCI. Ini di sini 240 pindah ke NCI sini, kredit 240. Kemudian laba dividen ini resiprokal, jadi harus dieliminasi ya. Jadi pendapatan dividen dari PT Opa 120 ini harus dieliminasi ya, dividen 200 ini diberikan pada PT Opa 120, ini eliminasi 120, sisanya 80 ke non pengendali.
jadi 200 dikredit. Nah, ini debit dikredit. Untuk mengeliminasinya yang 120 adalah kredit di debit ini ya, yang warna kuning. Nah, sisanya 80 ke mengurangi non pengendali. Kemudian laba yang punya PT Cucu 500 ini diberikan 300 ke Papa, 190 ke Opa. Ini dieliminasi semua ya. Nah, 500 eliminasi, 300 ini dieliminasi, 150 eliminasi. Masih ada sisa 50 ya. Ini dilawankan, ini masih ada sisa 50 ke non pengendali. Nah, ini 50 merupakan dividen yang diberikan kepada non pengendali, pemegang saham non pengendali. Jadi transaksi yang internal dieliminasi ya. Jadi transaksi internal ya berarti si Cucu memberikan dividen, si Papa dan si Opa menerima dividen, itu transaksi internal. Jadi dianggap tidak ada ya. Transaksi antar perusahaan di dalam grup itu tidak ada. Yang diakui hanya transaksi dengan eksternal di luar grup. Kemudian sudah selesai, kita lakukan recap. Yang harus dieliminasi sudah tereliminasi, yang harus dialokasi sudah dialokasi. Kita gabungkan aset, kita gabungkan ketemu segini 2820. Ini investasi kita sudah eliminasi semua. Modal saham PT Papa dan PT Cucu juga sudah dieliminasi. Sebagian dipindah ke sini. Kemudian laba dialokasikan sebagian ke NCI. Dividen sudah yang PT Papa dan PT Cucu sudah dieliminasi karena merupakan pendapatan dividen bagi perusahaan internal ya. Rp50 ini adalah dividen kepada pengendali ya, dividen kepada pengendali. Itu tidak dieliminasi ya, karena ini bukan resiprokal ya. Jadi ini dividen benar-benar diberikan kepada pemegang saham pengendali ya. Pemegang saham pengendali itu entitas lain. Pemilik 50. Lalu NCI-nya ketemu 950 ya. Jadi ini tinggal disusun menjadi neraca konsolidasi seperti ini. Aset ini 2820 mengambil dari sini. Modal saham ini adalah modal saham PT Opa mengendali ya. Terus laba ditahan adalah laba milik pengendali dikurangi dividen yang diberikan kepada pemegang saham pengendali. 920 kurang 50 870. Kemudian kepentingan non pengendalinya 950. Demikian selesai.